wa min sayyiati a'malina min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudillu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Nasyati Umaroh selaku Ketua PCIA Hong Kong. Yang saya hormati Bapak Imam Riyadi selaku pemateri 1, Bapak Iman Sumarlan selaku pemateri 2, dan yang saya hormati Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, peserta webinar penerapan keamanan siber dan literasi digital di media sosial. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat bertemu secara virtual pada webinar penerapan keamanan siber dan literasi digital di media sosial dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Semoga kita menjadi golongan umat yang mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fahmi, Miftahudin Fahmi, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selaku MC pada acara hari ini. Maka izinkan saya membaca susunan acara penerapan keamanan siber dan literasi digital di media sosial. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan juga Mars Aisyah. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua PCIA Hong Kong yang dilakukan oleh Ibu Sri Nasyati Umaroh. Kemudian pembacaan CV singkat pemateri 1 yang dilakukan oleh Hilda Isnaini. Kemudian pembacaan materi tentang keamanan siber oleh Bapak Dr. Imam Riyadi MKOM. Kemudian sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator dan juga pemateri. Kemudian pembacaan CV singkat pemateri 2 yang dilakukan oleh Hilda Isnaini. Kemudian materi 2 yang berjudulkan literasi digital yang dimaterikan oleh Bapak Iman Sumarlan, SIP MHI. Kemudian dilakukan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator dan juga pemateri 2. Kemudian dilakukan dokumentasi lalu dilanjutkan dengan penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan juga Mars Asia. Kepada si media disilahkan. Indonesia
acara selanjutnya, sambutan Ketua PCI Hong Kong oleh Ibu Sri Nasyati Umaroh, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ya kita masih bisa bersama kembali walaupun Hong Kong masih panas membara, panas sekali. Kita masih berkesempatan untuk belajar bersama-sama bagaimana kita memanage akun kita gitu ya. Karena sekarang ini adalah zamannya digital, jadi tidak ada salahnya kita walaupun sudah berumur di sini terus belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu dosen yang ada di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang mau bekerja sama dengan kita untuk berbagi ilmu, dan mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat dan bisa memberi kita lebih banyak dan lebih banyak ilmu, karena kita di sini bekerja sudah lama kita nggak belajar lagi gitu ya. Jadi terus pada teman-teman yang berpartisipasi, terima kasih kepada semuanya yang mau bergabung dan mau belajar. Mari kita ganti mindset kita, jangan hanya duduk diam dalam berlibur, tetapi kita bisa menambah ilmu walaupun melalui Zoom. Jadi ya berterima kasih semuanya kepada pemateri yang saya tidak bisa menyebutkannya karena saya tidak hafal namanya. Tapi bukan saya tidak ini ya, saya lupa tidak menulisnya tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri nantinya. Semoga acara ini berlangsung aman, lancar, dan ilmu bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran untuk Ibu Sri Nasyati. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu tentang keamanan siber dan literasi digital yang akan dibantu oleh moderator. Sebelum dimulai, untuk para peserta untuk dipersilahkan melakukan on cam ya, biar terdapat dokumentasi untuk acara pelatihan ini. Ya, untuk moderator dipersilahkan untuk melanjutkan ke acara inti. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya, Mas Fahmi? Ya, terdengar, Mbak. Terdengar. Ya. Oh ya, silahkan Pak Imam. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu. Sebelumnya izinkan dulu saya untuk menyapa Ibu Ketua PCIA Hong Kong, Ibu Sri Nasyati. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Yang kedua, selamat siang kepada Bapak pemateri kita. Di sini ada Pak Imam Riyadi. Halo Pak Imam Riyadi, sehat Pak? Oke, selamat siang. Alhamdulillah sehat, Mbak Ilda. Alhamdulillah, ya baik. Selanjutnya juga ada pemateri kedua kita dari Bapak Iman Sumarlan. Halo Bapak Iman. Halo, Assalamualaikum. Baik. Saya juga dari semua peserta untuk benar penerapan keamanan cyber security dan juga literasi digital. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Selanjutnya perkenalkan saya Hilda Isnaini selaku moderator pada webinar penerapan keamanan cyber dan literasi digital di media sosial. Untuk acara webinar ini jangan dianggap jangan terlalu formal. Jadi karena di sini nanti kita bakal sharing ilmu, berbagi ilmu tentang keamanan
cyber security atau keamanan sistem dan juga literasi digital. Sehingga dari Bapak Ibu semuanya, Mbak Mas yang hadir di sini, jika nanti ada pertanyaan terkait kedua topik tersebut nanti bisa ditanyakan kepada dua pemateri kita dari Pak Iman dan juga Pak Imam. Seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin untuk mengefektifkan waktu bisa kita mulai saja dari pemateri kita yang pertama. Di sini materinya tentang cyber security yang nantinya akan berfokus pada membangun kesadaran pentingnya keamanan sistem informasi. Karena memang kebiasaan buruk dari beberapa orang ataupun orang-orang Indonesia, mungkin termasuk saya ya Bapak Ibu, kalau belum datanya belum hilang ataupun tercuri atau ada sesuatu yang terjadi, biasanya belum dilakukan proteksi atau perlindungan dari perangkat-perangkat kita seperti itu. Nah, harapannya acara ini nanti dapat meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan sistem informasi sehingga dapat meminimalisir data kita ataupun bisa melindungi data-data yang kita miliki. Mungkin saya tidak ingin berpanjang lebar ya di sini. Kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Bapak Imam Riyadi selaku pemateri kita. Beliau adalah dosen sistem informasi dan juga beliau sebagai praktisi di teknologi informasi. Seperti itu. Silahkan kepada Bapak Imam, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hilda sudah memberikan waktu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Sri Ong, Pak Imran, Bapak Kunta Bikinika. Maaf, kok suaranya kurang ini ya? Oke, kurang Suaranya keras Bu ya. Halo, ya halo. putus-putus. Suaranya putus-putus di sini, Pak. Mohon Putus-putus. diperjelas. Suaranya J, putus-putus ya. putus-putus. J, Oke, putus-putus. bentar Pak. Ini mungkin karena double share screen ya. Sudah jelas Bu, ini Bu? Sampan, Oke. alhamdulillah. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya mungkin karena kita semua pada posisi online ya, jadi sinyalnya kadang kurang bersahabat. Baik, saya lanjutkan lagi. Saya lagi terima kasih kepada Ibu Sri Umaroh beserta rekan-rekan yang ada di BJIA Hong Kong, serta teman-teman yang ada di Indonesia Samadalan. Perkenankan saya di ini pada kesempatan siang hari ini untuk sharing, berbagi terkait dengan keamanan cyber. Oke, informasi awal, saya adalah salah satu dosen Universitas Ahmad Dahlan dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Selain itu juga mengampu di Magister Informatika dari Fakultas Teknologi Industri. Pada kesempatan pagi menjelang siang waktu Indonesia bagian Barat ini mohon izin untuk sharing terkait pentingnya tentang keamanan cyber. Bapak, Ibu, Mas dan Mbak peserta yang berbahagia, jadi terkait pentingnya kesadaran keamanan informasi ini perlukan sekali karena saat ini marak sekali kejahatan ataupun aktivitas-aktivitas yang tidak disengaja oleh Bapak Ibu sekalian, di mana aktivitas-aktivitas tersebut bisa mengganggu atau membuat pelayanan terkait keamanan informasi menjadi kurang pas. Mohon izin saya untuk mengutip Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa iskola Ibrahimu Rabbij al-haza baladan aminan, warzuk ahlahu minas samaroti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Pola waman kafara fa ummati uhu qolilan summa
tartahu illa azabinar wa bi'sal masir. Jadi pada Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 126, di sana sudah dijabarkan ya sejak zaman dulu bahwa zaman dulu itu keamanan itu menjadi alternatif yang sangat penting. Diterjemahkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 125 tadi, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Robku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi terkait keamanan ini sudah sejak dari zaman dulu memang sudah ditekankan. Terkait privacy, ketika kita menggunakan layanan teknologi informasi, khususnya sosmed, sudah mulai dikenalkan dari zaman dulu. Bapak, Ibu, Mas dan Mbak peserta yang berbahagia, jadi dilihat dari sisi keamanan informasi itu ada segitiga ya. Jadi segitiga yang dikenal dengan triangle triad. Jadi segitiga ini memiliki 3 poin ya, 3 kaki. 3 kaki yang pertama C, confidentiality, adalah kerahasiaan. Maksudnya seperti apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika memiliki data atau informasi itu harus dijaminkan kerahasiaannya. Artinya informasi-informasi private dari Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berhak, atau dalam hal ini authorized user. Dan di satu sisi segitiga itu ada I, integritas, jadi terkait file data-data dari Bapak Ibu sekalian di media sosial ataupun di layanan teknologi informasi itu harus dijaga keasliannya. Jangan sampai data itu bisa di-copy atau disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. Yang terakhir dari segitiga itu adalah A atau availability, dalam hal ini adalah ketersediaan. Jadi data-data Bapak Ibu sekalian harapannya sudah dilakukan proses backup. Jadi jangan sampai ketika kita zamannya sudah online, data yang kita butuhkan tidak tersedia. Ini dalam hal kita sehari-hari, misalnya kita punya data kartu keluarga atau KTP, itu bisa kita simpan di device kita, gadget kita. Selain itu bisa kita taruh di cloud, di Google Drive, di Dropbox, atau sejenisnya, atau iCloud ya. Harapannya ketika kita butuh informasi itu, kita bisa tersedia setiap saat. Kemudian selain itu terkait keamanan, mungkin yang di Hong Kong sana itu ya Bu Umaroh beserta Bapak, Ibu, Mas dan Mbak peserta sekalian, sumber daya supaya bisa aman itu ada 3. Yang pertama masyarakat. Ya, jadi masyarakatnya, Bapak Ibu warga PJIA Hong Kong itu harus sadar dan aware itu ya. Jadi masyarakatnya mungkin dalam kajian forum-forum Ibu-ibu PJIA nanti bisa ditekankan bahwa kumpulan masyarakat itu adalah bagian penting dari keamanan informasi. Kemudian pakai teknologi. Jadi ketika kita mau mengamankan data-data atau aset PJIA Hong Kong, itu perlu sebuah teknologi. Misalnya kita taruh di dalam sebuah server yang aman ataupun diupload di media-media yang aman. Dan yang terakhir adalah pemerintahan atau regulasi. Jadi nanti Bu Sri Umaroh beserta ibu-ibu yang lain, bapak-bapak dari PJIA Hong Kong nanti bisa membuat SOP atau standar operating procedure. Kalau mau mengcopy datanya PJIA ini, maka harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Nah, jadi di sini adalah pentingnya tentang sumber daya keamanan informasi. Dari itu semua tidak banyak Bapak Ibu sekalian, jadi ada sekitar
8 ya yang coba kita sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana kita membangun kesadaran keamanan informasi. Yang pertama selalu melakukan update software. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang hadir di online ini memiliki laptop ataupun handphone ataupun media gadget lainnya. Dan itu harus dilakukan update. Misalnya contoh update-nya kalau kita pakai Windows 10 atau Windows 11 atau pakai macOS itu diupdate. Update-nya bagaimana? Lewat aplikasi. Nah, khususnya di sini ada antivirus. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tempat kami di Universitas Ahmad Dahlan ada beberapa program studi yang terkait IT, ada sistem informasi, ada teknik informatika, ada teknik elektro, ada S2 informatika. Jadi misalnya nanti anak dan andai taulan saudara Bapak Ibu sekalian warga PJIA Hongkong mau studi di sana juga bisa. Nah, salah satu materinya itu adalah virus atau virus ya. Virus itu enggak cuma corona, di komputer itu ada virusnya. Nah, kita supaya aman harus melakukan update-nya. Kemudian jangan menginstal software aplikasi yang tidak disetujui. Bapak Ibu sekalian sukanya kalau dapat dari TikTok, dari Instagram, email itu jangan langsung diinstal, tetapi perlu dicek ini betul enggak. Seperti kalau yang pakai Android nanti ya dicek ini dari Play Store enggak. Pakai iOS ini dari App Store atau tidak. Itu juga penting. Kemudian yang ketiga, menjaga agar sistem operasi komputer atau handphone selalu update. Jadi yang diupdate sekarang Android-nya. Bapak Ibu sekalian bisa dicek di gadget atau handphone masing-masing Android-nya udah versi berapa. Android sekarang yang terbaru sudah sampai versi 12. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian nanti Android-nya masih lama, nah, itu berarti ada kemungkinan nanti untuk ada usaha-usaha ilegal untuk bisa masuk ke sistem. Nah, berarti harus ganti handphone. Tidak harus, karena update security itu bisa berkala. Tidak harus ganti handphone. Jadi tetap dilakukan update-nya. Kemudian yang keempat, nah ini suka lupa ini. Saya juga ya kadang lupa kalau kita misalnya sedang ada acara mendadak, Bapak Ibu sekalian lupa untuk log off atau mengunci layar komputer. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian ini Bu Umaroh baru makan-makan ini di area Victoria Park ya, di Hongkong misalnya. Sebentar saya mau pergi, ya lupa mengunci. Akibatnya apa? Nanti bisa dipakai orang. Nah ini juga kita harus antisipasi. Kemudian yang kelima, mengunci secara fisik dokumen. Jadi dokumen-dokumen penting, nomor rekening, password itu ya, itu harus dikunci secara fisik ya. Jadi diamankan di area-area yang penting. Jangan sampai password itu ditaruh di layar, ditaruh di pad. Nah, itu. Kemudian mengadopsi layar yang jelas untuk mendukung pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang banyak sekali layar ya. Layar itu jenisnya ada yang macam-macam. Ada yang LED, LCD, AMOLED ya macam-macam. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu atau Mas dan Mbak sekalian. Nah, kemudian ini yang paling banyak ini. Jangan pernah menuliskan password atau kata sandi sembarangan. Mungkin maksudnya ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, yang ingat ya, ditulis. Terus nulis passwordnya itu yang mudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di password yang baik itu berisi kombinasi angka huruf dan yang penting diingat atau mudah untuk melakukan penghafalan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah berumur ataupun yang masih generasi milenial, itu nanti cari yang kalimatnya itu kata-katanya, password-nya mudah diingat. Kemudian yang nomor 8,
ini jangan pernah membuka attachment yang dikirim dari orang yang tidak dikenal. Misalnya Bu Umaroh, Bu Nuryati nanti dikirim dari orang yang tidak tahu, jangan langsung dibuka. Karena itu bisa jadi berisi virus atau trojan. Terus baiknya bagaimana? Ya dibiarkan dulu, dicek dulu, diklarifikasi ini dari mana, baru di-download. Karena banyak virus itu lewat attachment. Nah, keywordnya, jadi kata kuncinya dari yang kita sampaikan tadi, kita itu harus menjadikan keamanan ini sebagai kebiasaan, sebagai budaya, itu ya. Di culture, Bapak Ibu sekalian, kalau mau sukses di dunia digital, khususnya terkait layanan teknologi informasi, maka keamanan ini menjadi faktor penting yang harus kita biasakan. Dan terkait dengan itu, kita diminta untuk sering melakukan yang namanya tabayun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum faskum binaba'in fatabayyanu antusibu kauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik itu datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah. Nah, ini keywordnya. Kita diminta untuk tabayun, ya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Saat ini banyak sekali di media itu karena tidak mau tabayun, tidak memiliki kesadaran security atau keamanan yang baik, asal dikutip. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau lihat sekarang itu kan banyak sekali kasus yang baru ngetren ya di Indonesia itu. Kasus pembunuhan itu kan banyak sekali yang asal copy paste ya. Nah, itu berbahaya. Kita sebagai warga Muhammadiyah, warga Aisyah, khususnya dalam hal ini PCIA Hongkong beserta umat Islam dan Muslim seluruhnya ya, jadi kita harus tabayun. Jadi ini juga terkait dengan kesadaran informasi tadi. Kesadaran keamanan informasi sehingga kita harus lakukan ini ya, keep health and secure, tetap sehat dan aman. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti dalam berperilaku kesehariannya sudah bisa mulai memikirkan, saya kalau posting berita seperti ini itu nanti kira-kira apa ya respon dari audien itu ya. Apalagi netizen plus 62 itu dikenal sangat kejam itu ya. Jadi kita salah posting, ya itu nanti bisa berbahaya. Nah, ini kesadaran informasi khususnya terkait keamanan cyber ini perlu kita siapkan. Saya kira untuk awalan dari saya itu, Bapak Ibu sekalian warga PCIA Hongkong serta hadirin yang berbahagia, materi ini nanti akan di-share di grup dan bisa untuk digunakan untuk dibaca-baca atau untuk diamalkan jika ada informasi yang bermanfaat. Untuk sebagai informasi awal untuk kegiatan ini di bulan September nanti, layanan-layanan yang kita sampaikan tadi akan kita coba bingkai dalam bentuk aplikasi APK yang bisa diinstal di handphone Android Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah itu di bulan September lagi, nanti besok Bu Sri Umaroh nanti kita akan ketemu lagi. Saya kira itu Mbak Hilda untuk penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Hilda. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Imam Riyadi yang telah
memaparkan materi terkait keamanan cyber. Nah, ini memang sangat penting ya, Bapak Ibu sekalian, terkait keamanan cyber ini. Nah, kemudian dari Bapak Ibu, silakan mungkin yang memang ingin bertanya terkait materi yang tadi sudah disampaikan, atau mungkin ada hal apa yang mungkin masih bingung, seperti itu, silahkan yang ingin bertanya dari ibu-ibu semuanya atau Mbak, Mas. Mungkin Assalamualaikum, dari Ibu. boleh saya Iya, bertanya? silahkan. Tadi Iya, kan ya, Bapak silahkan, Ibu. menyinggung tentang cara mengecek Android ya. Ini kalau boleh dikasih tahu gimana cara mengeceknya ya. Kita nggak tahu cara mengecek update Android di HP. Langsung dijawab Mbak Ilda. Ayo. Boleh. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Ika Trisnawati. Jadi ketika kita memiliki sebuah device, handphone, khususnya Android, itu nanti bisa kita lihat pada bagian setting Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini Bu Ika atau Mbak Ika ya. Jadi nanti bisa melihat pada bagian setting, kemudian about phone. Nah, atau mungkin Mbak Ilda, kalau saya kebetulan pakai Samsung, mohon maaf sebut merek ya. Jadi yang saya pakai bisa dilihat di bagian, intinya sama. Jadi ada di setting, kemudian pada bagian about ya. Jadi about, kemudian di situ ada status atau software information. Software information di situ ada security software version. Nah, mungkin Mbak Hilda bisa nambahi kalau di handphonenya, atau Pak Iman mungkin nanti bisa menambahi di handphonenya. Jadi saya ulangi, bagaimana cara mengecek apakah Android kita itu sudah yang terbaru atau belum. Jadi kita bisa cek di bagian setting, about, intinya cari about, kemudian cari software information. Nah, di software information itu ada bagian security software version. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah tahun 2022, insya Allah sudah aman. Tapi kalau masih belum, tinggal update. Cara ngupdate-nya seperti apa? Masuk di menu status atau information ini ya, software update itu, diklik update. Atau mungkin Mbak Hilda bisa nambahi dulu, atau Pak Iman karena mungkin handphonenya berbeda, kami persilahkan. Oke, baik. Ini mau dari Pak Imam dulu atau dari saya dulu, Pak? Dari Mbak Ilda aja, handphonenya kalau di tempat Mbak Ilda apa, nanti tempat Pak Iman apa. Oke, baik. Kalau di HP saya, ini mungkin bisa juga saya sebut merek. Kalau di HP saya kan HP Vivo. Nah, dan juga mungkin dari Bapak Ibu, settingannya mungkin juga menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Kalau dari ini bisa dari pengaturan, kemudian kalau dari saya itu ada pengelolaan sistem pilihnya, kemudian nanti ada tentang ponsel. Seperti itu. Nanti di situ ada informasi versi Android kita, terus kemudian statusnya, seperti itu yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Dari situ informasinya lengkap. Seperti itu. Mungkin dari Pak Iman, mungkin dari versi Pak Iman. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang kebetulan sebut merek juga sama ini ya. Seharusnya dapat sponsor dari merek-merek ini nih. Saya Vivo Bapak Ibu. Nah, Vivo itu yang pertama ya. Selalu ada pemberitahuan notifikasi untuk mengupdate begitu. Dan tinggal klik saja itu otomatis langsung terupdate. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya kalau di Vivo itu sama buka setting, kemudian di situ pilih pembaruan sistem. Nah, saya tadi sekalian ngecek, oh ternyata versi Anda saat ini versi terbaru. Nah, udah tinggal diklik aja. Semudah itu kalau di Vivo. Jadi kebetulan kalau ada yang mereknya sama bisa langsung praktek begitu ya. Yang lain-lainnya juga saya kira sama. Di Oppo tadi ada yang bertanya di kolom chat, ya tinggal buka setting atau ya pengaturan, kemudian dipilih
bagian pembaruan sistem. Nah, monggo Mbak Hilda. Oke, baik, terima kasih. Gimana dari Mbak Ika atau Bu Ika, apakah sudah jelas mengenai Eh, pertanyaan? Ya, iya Mbak, Bolehkah udah saya sangat menambahkan? jelas. Bolehkah ya, saya silakan. menambahkan? Boleh, boleh. Iya, Boleh Ibu, Bu Indah, silakan. monggo Boleh banget. silakan. Nggih, Mbak Indah. Sebelumnya perkenalkan saya Indah Ponco dari Makau. Saya cuman menambahkan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak penyampai materi. Kalau beliau itu menggunakan Oppo dan Samsung, saya di sini juga pada saat ini saya menggunakan 3 handphone, yaitu iPhone, Huawei, dan Samsung. Mungkin bisa membantu teman-teman lainnya yang sejenis HP-nya. Kalau untuk iPhone dan Huawei milik saya itu selalu ada pemberitahuan untuk update. Seperti saat ini Huawei saya ini juga ada pemberitahuan untuk mengupdate, tapi belum saya update sampai sekarang ini. Nah, itu mestinya diupdate itu Bu Indah. Nanti kalau nggak diupdate, kalau ada virus masuk. Iya, karena saya belum sempat gitu untuk mengupdate. Terus untuk yang iPhone itu juga ada pemberitahuan setiap kali harus diupdate kalau iPhone. Karena untuk iPhone itu harus rutin mengupdate. Kalau tidak diupdate itu kita akan susah menggunakannya. Ya. Gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah Ponco sudah berkenan share ke kolega-koleganya. Nah, monggo Mbak Hilda, atau ditanya lagi Bu Ika. Mbak Ika tadi sudah jelas nggih? Iya Pak, sudah jelas sekali. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin boleh saya tambah pertanyaan lagi sedikit. Jikalau itu virusnya udah masuk ya, apakah benar data-data kita itu bisa hilang begitu saja, terus tidak bisa kembali dicari gitu Pak? Terima kasih Bu Ika. Jadi terkait pertanyaan yang ini sudah lanjutan ya, sudah advance, tapi kita coba jawab ya. Jadi ketika kita device-nya ini terkena virus, apa akibatnya? Bisa jadi yang pertama tadi memang data-data kita jadi nggak bisa dibuka atau hilang. Kemudian bisa juga nanti akan ada perubahan tipe filenya itu ya. Jadi tergantung jenis virusnya. Minimal kalau handphone terkena virus itu jadi lambat efeknya. Ya, jadi kalau diklik itu loadingnya lama. Padahal ini handphone RAM-nya sudah di atas 4 misalnya ya. Kok jadi lama ya? Bisa jadi karena kebiasaan kita tadi dalam bidang security awareness terkait device kurang berhati-hati. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya nanti Bapak Ibu sekalian bisa memindahkan datanya dulu, kemudian handphonenya bisa di reset ya, factory reset ya. Atau kalau paling mudahnya itu, tapi kalau mau diinstal ulang juga bisa. Tapi kalau mau diinstal ulang harus datang ke teknisi atau service center. Tapi kalau factory reset bisa dilakukan sendiri. Tapi ingat tentunya data-datanya itu di-copy dulu ke media lain, bisa ke flash disk atau MMC ya biasanya kalau di handphone itu bisa ditaruh situ atau di drive, di Google Drive, Dropbox, dipindah dulu ke sana baru handphonenya di reset. Bagaimana ketika data itu hilang? Kalau data hilang, kebetulan di bidang kami di S2 Informatika ada yang namanya forensik gitu ya.
Kemudian baru marak ini kata-kata forensik, forensik digital. Karena yang kita bahas ini handphone, mobile, maka ada yang namanya mobile forensik. Mobile forensik itu memungkinkan lewat software atau teknologi kita bisa mengembalikan chat-chat atau data yang sudah hilang. Tetapi tentunya itu atas izin atau sudah melalui tadi ya. Jadi elemen keamanan informasi tadi ya, sumber dayanya ada masyarakat, ada apa tadi teknologinya kita miliki serta ada regulasinya. Seperti itu Bu Ika ya, mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, Ada yang baik, terima bertanya di kasih. kolom chat. Oh, dibacain Mbak Ilda, di chat. Oke, baik. Dari Ibu Eni Rahma, saya pernah selalu update untuk Samsung, tapi pernah suatu kali udah update, HP malah jadi cepat panas dan lelet. Akhirnya saya ganti HP. Seperti itu, Pak, dari Ibu Rahma. Dari Bu Rahma sudah sharing, Bu Eni Rahma, terima kasih. Jadi memang beberapa update software itu ada yang kompatibel, ada yang tidak. Misalnya, mohon maaf, ini handphone saya handphone lama nggih, kebetulan. Ini handphone zaman Android 9 atau 10. Tetapi kalau saya update ke Android 11 atau 12, nanti jadinya cepat panas atau lelet itu ya, bisa jadi. Jadi memang sekarang pabrikan handphone itu sudah pinter ya. Jadi kalau bisa itu pengennya mereka itu di tahun 2002 zamannya vendor apa, seri apa ya harus beli itu, tahun depan harus beli itu. Jadi menyesuaikan hardware-nya. Tapi kita tidak perlu mengikuti tren itu, minimal terkait security ini yang kita update adalah software-nya saja. Tapi nanti kalau memang jadi lebih cepat panas, kalau kemudian lambat, itu nanti bisa dibalikin. Cara balikinnya gimana? Nanti bisa ketemu teknisi atau service center untuk di downgrade ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian Android-nya saat ini 9, kemudian mau diupdate ke 11. Tapi setelah diupdate kok jadi lambat, mau dikembalikan ke 9 lagi bisa, tapi harus lewat ke service center atau ke teknisi yang terdekat untuk membantu prosesnya. Saya kira itu Mbak Ilda. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Imam. Bagaimana untuk Ibu Eni, apakah sekarang menjadi lebih paham? Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nuryati, PCIA. Di sini software HP yang diupdate sama enggak dengan software yang software HP yang diupdate sama enggak dengan HP yang di-set. Seperti itu, Pak. Pertanyaannya dari Ibu Nuryati. Silahkan, Pak. Terima kasih Bu Nuryati atas pertanyaannya. Jadi yang namanya update berbeda dengan riset ya. Bu Nuryati beserta teman-teman PCIA Hongkong, beserta para hadirin yang berbahagia, update itu artinya adalah pembaruan. Jadi misalnya kalau softwarenya versi 5 kita naikkan ke 6. Berbeda dengan riset. Kalau riset itu, riset factory itu ya, itu mengembalikan setting ke posisi awal seperti saat kita beli handphone baru. Kalau di riset itu nanti versi handphonenya seperti apa? Ya versi sama persis ketika kita nanti beli HP baru itu. Kalau belinya baru dulu versi Android 10, kemudian nggak ada isinya ya balik seperti itu. Jadi di riset itu mengembalikan seperti setting pabrik pertama kali. Ini berbeda dengan update. Jadi kalau update ini lebih ke softwarenya saja. Itu ya Bu Nuryati. Ini ada lagi Mbak? Oke, baik. Terima kasih. Gimana Bu? Semoga Bu Nuryati sudah lebih paham ya. Ini tadi di atas
ternyata masih ada Pak. Ini ada pertanyaan mungkin ini terakhir kali ya, karena memang waktunya terbatas. Nanti masih ada sesi 2. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ibu Umaroh. Kalau update semua internal memorinya full, nah itu gimana Pak solusinya? Seperti itu dari Ibu Umaroh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Umaroh. Jadi wah ini emang repot ya, mau ngupdate memori full. Nah, solusinya cuma satu Bu, tidak jadi diupdate atau datanya dipindah dulu. Karena tidak ada mekanisme lain untuk mengupdate kalau memori penuh. Jadi memori itu ibarat wadah itu ya, jadi tempat atau cawan itu kalau sudah penuh, gelas kita itu penuh dengan minuman, bagaimana kita mau nambah airnya? Ya nggak bisa. Jadi airnya ini harus dikeluarkan dulu. Mohon maaf Bu Umaroh, nanti datanya bisa dipindah ke media lain atau online, baru download update-nya. Saya nggak mau itu ya Pak. Waduh, lah kalau nggak mau ya repot, karena memang untuk update itu harus ada space harddisk yang kosong ya. Jadi kalau nggak ada yang kosong ya agak repot. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada satu lagi nih yang terakhir di chat, bagaimana dari Bu Siti Muzanah. Bagaimana cara mengetahui HP kita dihack orang dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi HP kita kalau dihack orang atau tidak itu bisa dicek ketika kita ada sesuatu yang janggal ya. Jadi biasanya ini nggak biasa buka-buka sendiri atau gerak-gerak sendiri, bisa lebih lambat itu ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian terkait keamanan cyber di bidang mobile ini, jangan menginstal aplikasi-aplikasi yang kita tidak tahu. Kalau ini aplikasi dari PCIA silahkan diinstal, lah itu kan lebih valid. Atau dari penyedia software yang memang resmi. Tapi kalau kita download atau dapat email dari orang yang tidak berhak, bisa jadi itu isinya Trojan. Nah, Trojan itu biasanya untuk mengontrol HP kita. Namanya kalau di orang-orang yang sedang itu belajar itu namanya RAT ya, Remote Access Trojan. Jadi handphone kita ini bisa di remote, bisa dikuasai oleh orang lain. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya ya nanti kita harus melakukan factory reset itu ya. Jadi ingat sebelum melakukan factory reset, Bapak Ibu sekalian pastikan datanya dipindah dulu, diamankan. Ketika sudah aman di factory reset, all data hilang, setting baru, lah itu baru sukses semua. Saya kira itu Mbak Hilda dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut ke pemateri yang kedua. Silahkan Mbak Hilda. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah juga ternyata sangat interaktif ya dari Bapak Ibu semuanya terkait materi yang tadi telah disampaikan. Namun karena keterbatasan waktu, jadi dari Pak Imam ataupun semua panitia belum bisa menjawab terkait pertanyaan dari semua peserta seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke pemateri berikutnya yang nggak kalah menarik nih dari Bapak Iman Sumarlan terkait literasi digital. Mungkin bisa langsung saja kali ya Pak, biar tidak mengulur-ulur waktu gitu. Silakan kepada Bapak Iman Sumarlan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Mbak Hilda atas waktunya. Saya buka dengan formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, berbahagia dan senang hari ini bisa berjumpa dengan PCIA Hong Kong, pimpinan cabang istimewa Aisyah
Hong Kong ya, dimanapun Anda berada, ada yang di Makau, ada yang di bagian lain ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi Mbak Hilda mengatakan tidak perlu dibuat pusing begitu ya, atau serius begitu, karena ada istilah cyber security begitu ya, literasi digital gitu ya. Nah, kita buat ringan saja dan mudah saja, dan ini sangat mudah sekali gitu kan. Boleh di-share materinya, Mbak dan Mas yang ada di ruang studio. Jadi Bapak Ibu semuanya, intinya literasi itu adalah kemampuan untuk kritis menilai konten media sosial. Nah, itu aja ya gampangannya. Kalau dari pengertian banyak pihak, para ahli itu panjang sekali begitu kan pengertiannya. Hanya saya rangkum, intinya adalah literasi itu di sini juga sangat marak, sangat tren begitu ya. Musim sekali pokoknya ya, literasi dan memang kita kata Bu Ketua begitu, Bu Ketua PCI Hong Kong, ini zamannya digital begitu ya, kita tidak bisa menghindar dari terpaan internet ya, dengan berbagai pernak-perniknya termasuk media sosial. Nah, maka memerlukan ya kemampuan di dalam menilai secara kritis ya konten media sosial. Itu literasi intinya. Lanjut Mbak Hilda dan teman-teman. Oke. Kenapa penting begitu ya literasi? Ya karena kita kata Mbak Ketua PCIA juga hidup di zaman digital, ya kan? Nah, kita ini juga praktek seminar jarak jauh begini manfaat dari zaman digital gitu ya. Saya ubah itu era digital menjadi zaman digital. Sama aja ya, era itu ya bahasa UAD gitu kan. Oke, karena internet itu kan bisa digunakan di seluruh dunia untuk tujuan macam-macam begitu ya. Kita sudah tahu semua, ya kan? Jadi saya katakan di setiap kesempatan ya, kebutuhan pokok, apalagi nih adik-adik mahasiswa, Mbak Hilda, Mas Fahmi dan kawan-kawan, Mas Wijaya begitu. Kebutuhan pokok zaman sekarang termasuk juga saya kira saya dan Bapak Ibu semuanya itu bukan lagi makanan minuman ya, yaitu jaringan. Nah, kalau tidak pakai wifi ya pakai kuota, itu kebutuhan pokok. Jadi internet itu sudah sangat banyak digunakan. Cek sound, ada suaranya saya, Mbak dan Mas semua, Bapak Ibu? Ada jelas Pak. Ada kok Sip. ya. Oke. Baik, itu di kolom chat ada yang memberi informasi. Ya. Suaranya kok tidak ada. Mungkin terhalang cuaca terik tadi ya di Hong Kong ya. Baik. Internet itu memberi penggunanya informasi yang melimpah. Nah, ini jadi saya bagiannya konten. Kalau Pak Imam tadi teknis bagaimana mengamankan akun-akun Bapak Ibu semuanya, dan itu penting begitu ya. Karena saya juga termasuk salah satu korban itu, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang jadi korban begitu ya, keisengan, namanya netizen begitu kan, yang maha benar kan begitu. Siapapun bisa mengakses informasi sesuai kebutuhannya. Ya ini yang baik-baiknya, tentu kebutuhan baik begitu ya. Bukan kebutuhan iseng atau kejahatan tadi begitu. Tapi kita penting untuk tadi ya, sadar, waspada. Awareness itu sadar, waspada gitu kan. Maka diadakanlah seminar ini. Lanjut Mbak Hilda, Mas Wijaya. Ini saya singkat-singkat saja Bapak Ibu, ya intinya kalau di dunia karena kita internasional ya Bapak Ibu, di Hong Kong, kami di Indonesia. Di Indonesia 210, sekarang sudah naik 220 juta yang menggunakan internet. Kalau di dunia ya sudah 4 miliar begitu ya yang menggunakan internet begitu. Berikutnya, ini cepat saja, tidak perlu lama-lama angka-angka ini. Intinya adalah kita memahami bahwa kita ini hidup di zaman internet digital, begitu ya. Oke, ya pengguna paling banyak pelajar mahasiswa. Ibu rumah tangga juga menempati ternyata posisi kedua tuh, begitu ya.
menggunakan internet. Lanjut. Nah, yang paling sering diakses itu media sosial. Makanya kita yang kedua ini temanya membahas tentang konten media sosial agar tidak terjerembab begitu ya kepada hal-hal yang tidak diinginkan tentunya begitu kan. Baru saja tadi malam gitu tahu-tahu ada yang nge-tag gitu ya. Ya akun media sosial sebut saya Facebook begitu biasanya. Dan itu juga musim di tahun-tahun lalu kita tahu ada yang nge-tag gitu ya informasi yang tidak senonoh gitu kan. Nah, ini juga makanya kita penting menyelenggarakan diskusi ini ya. Berikutnya, media sosial yang pertama posisi paling banyak diakses. Yang kedua ya aplikasi browsing Google Chrome yang terbanyak, media sosial Facebook sama YouTube ya kan. Kemudian WhatsApp ya. Kalau di Indonesia, kalau di dunia WhatsApp itu pertama. Nah, gitu kan. Nggak tahu di Hong Kong menggunakan apa, apakah WhatsApp atau WeChat ya. Oke, seterusnya berikutnya. Ya, ternyata Bapak Ibu pengguna internet itu sudah sejak di sana datanya ada yang tidak ada ya. Saya kira tidak tersurvei karena harus yang ditanya itu orang tuanya, maka hilang tuh data umur 2 tahun bahkan 6 bulan sudah diberi perangkat smartphone begitu kan. Nah, udah dilihatin apa namanya HP canggih lah. Walaupun belum bisa mencet-mencet. Nah, umur 2 tahun udah bisa mencet-mencet, 3 tahun udah semakin mahir ya. Di sana datanya sih 13 tahun sampai 18 tahun begitu kan. Menggunakan HP paling banyak sebanyak 90%. Ya ini cepat saja. Yang paling banyak menggunakan internet berdasarkan tingkat pendidikan S1 begitu ya. Lewat. Lanjut. Oke. Ya, ini keperluan untuk apa menggunakan atau mengakses media sosial yang paling banyak adalah kebutuhan kesehatan, misalnya BPJS, begitu ya, vaksin, gitu kan. Kalau yang paling sering dikunjungi website sekolah, gitu kan. Kalau untuk anak sekolah, kemudian kalau untuk keperluan bisnis, ya saham online. Berikutnya. Ya, literasi tadi sudah saya berikan penjelasan yang memudahkan. Ini apa namanya? Kalimat yang lengkapnya begitu ya, tidak perlu dibaca lama-lama saya kira untuk di diskusi ini. Nanti kalau perlu menindaklanjuti di tempatnya masing-masing bisa ya. Saya tetap perlu mencantumkan apa pengertian dari regulasi, apa pengertian dari para ahli begitu tentang literasi. Lanjut, Mbak. Ya, saya tadi menjelaskan intinya bisa mengakses, mempelajari, menilai dan menghasilkan pesan secara kritis dalam berbagai bentuk, ya kan? Bentuknya bisa kalimat, chat, gambar, video, suara saja dan seterusnya, kan begitu ya. Secara mandiri, benar kan? Tidak arahkan begitu ya, tidak di setting, tidak didesain gitu ya. Ya mandiri, suka-suka bagaimana pengguna itu menggunakan media sosialnya begitu kan. Mau ngisi konten apapun begitu kan. Berikutnya. Oke, ya. Ini tadi saya sudah menilai baik dan buruk suatu konten. Substansinya itu. Literasi itu kemampuan menilai baik dan buruk suatu konten. Nah, ini ya. Berikutnya ada pertanyaan tadi di kolom chat, sangat menarik. Ini saya lewat ya. Mengapa penting literasi digital? Karena kita perlu menjadi bagian dari warga internet yang cerdas, begitu Bapak Ibu semuanya. Tadi Pak Imam sudah menyampaikan ada salah-salah share ya, padahal informasinya nggak jelas dari mana asalnya. Nah ini begitu ya, yang perlu kita waspadai. Bahkan ada yang memanfaatkan chattingan kita gitu ya, obrolan kita di media sosial seperti WhatsApp misalnya atau Telegram atau WeChat begitu. Nah, dengan mencantumkan identitas diri kita begitu ya, kemudian disebar-sebar. Nah, ada yang menyebar-nyebar begitu kan biasanya untuk keperluan mengapresiasi. Nah, nomornya itu diblok, dihilangkan. Nah, itu yang
yang benar, misalnya teknis untuk menyebarluaskan konten yang bersifat pribadi begitu. Nah, itu berarti dia sudah menguasai ya informasi dengan kritis alias literate gitu kan. Nah, literate people itulah di situ ya, atau orang yang sudah mengalami literasi. Next, lanjut. Oke, media sosial itu sekarang menjadi rujukan, ya kan? Kita semua ya mengakses informasi. Saya sekarang kalau ingin update berita, katakanlah kalau di Indonesia ini dimanapun saya ingin, katakanlah Gunung Kidul ya, Bapak Ibu semuanya yang ada di Hong Kong, ingin tahu nih kondisi karena ingin wisata ke Gunung Kidul, ya. Tinggal diklik aja Instagram Gunung Kidul update begitu ya, tidak perlu mencari di mana-mana, langsung ada begitu. Real time, real space maksudnya ya saat ini juga kan Bapak Ibu di jam Hong Kong bisa berbincang-bincang dengan kami ya, mungkin jam 12 lebih 10 kalau di Hong Kong begitu kan. Nah, itu disebut dengan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya kan. Cakupannya luas, kapanpun ini bisa disebarluaskan, dinikmati di streaming YouTube-nya, ya. Diskusi kita ini artinya sangat luas, bisa dinikmati di Mesir, di Turki dan lain tempat gitu. 4, distribusi bisa cepat. Ya Bapak Ibu bisa screenshot misalnya materi ini kemudian di-share ke kolega yang lain. Nah, itu juga contoh pendistribusian yang bisa lebih cepat di era media sosial. Berikutnya, media sosial itu menyampaikannya sangat beragam, ya, keragaman konten. Tadi gambar, video, suara, bahkan ya audio visual, kemudian bisa diedit-edit begitu, katakanlah bahasa Inggrisnya dicomot begitu ya, statementnya Ustadz Abdul Somad, dicomot statementnya Ustadz Adi Hidayat, kemudian dijadikan bahan untuk mengkritik misalnya. Nah, itu kan bahkan begitu kan. Tersimpan lama gitu kan, long life, tersimpan lama dan bisa diakses kembali. Bahkan ini saya yakin nih Bapak Ibu semuanya yang ada dimanapun berada di Hong Kong, di Indonesia, nitip nyimpan di Facebook, di IG gitu kan, nitip nyimpan gambar, karena kalau disimpan di memori internal eksternal HP kan penuh gitu ya. Nah, ini artinya bisa disimpan dan bahkan bisa diakses kembali. Nah, celakanya kalau kemudian ya ada yang meretas, maka tadi 8 cara dari Pak Imam tadi harus diperhatikan gitu ya, biar tidak disalahgunakan gambar-gambar kita. Walaupun kalau di googling itu wajah kita itu udah nggak ada rahasia lagi ya, di internet itu pasti muncul. Konten menarik dan variatif kalau di media sosial, kemudian komunikasi di media sosial itu bisa berbagai arah. Langsung komentar secara instan seperti yang kita lakukan melalui media Zoom ini kan ada kolom chat. Komentar secara langsung itu bisa dilakukan dan direspon juga bisa secara langsung juga. Itulah media sosial gitu ya. Saya mengupload gambar kegiatan kita gitu di Instagram akun pribadi. Wah, langsung banyak yang respon. Nah, itu maksudnya dari komunikasi berbagai arah. Ya, saya respon balik begitu ya. Berikutnya, Mas Wijaya. Ya, saya tidak tahu di HP Bapak Ibu ada berapa media sosial begitu kan. Kalau menurut riset generasi Z ya, generasi Alpha kayak Mbak Hilda begitu, Mas Wijaya, Mas Fahmi itu ada 12-an media sosial itu di HP-nya begitu ya. Kalau di tempat saya sih hanya 5 begitu kan. Telegram, Facebook, Instagram, apalagi WhatsApp ya. Satu lagi lupa namanya. Oke, oh YouTube. Nah, di sini termasuk. Nah, di HP Bapak Ibu itu juga banyak saya kira ya terinstal media-media sosial. Tinggal tadi berbagai tujuannya tentu dimaksudkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan baik kan begitu. Berikutnya. Nah, seperti ini hal-hal yang bermanfaat dan baik ini juga saya sampaikan di pengajian Pusat Studi Muhammadiyah UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimanfaatkan grup WhatsApp untuk mengaji ya, TikTok untuk mengaji gitu kan, digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz siapa itu satunya, saya lupa namanya, kemudian oleh IPM, oleh NA, oleh Aisyah juga begitu ya. Intinya
mari kita isi akun-akun media sosial kita itu kalau tidak untuk pengajian ya untuk yang baik-baik begitu ya. Mengabarkan keadaan teman-teman Aisyah di Hong Kong itu kan sangat bermanfaat sekali begitu ya. Untuk diakses diketahui oleh teman-teman Aisyah di Banguntapan sini misalnya dan seterusnya. Berikutnya Tabligh masih kalah jauh ya followernya dengan akun Adi Hidayat jelas ya. Walaupun sekarang udah naik akunnya Jamaah Tabligh di Instagram. Ya. Berikutnya. Nah, ini yang penting lagi yang kita bahas ya, bahwa sebagai warga Islam Muhammadiyah Aisyah ataupun manhaj firqah manapun gitu ya. Nah, khusus untuk kita ini sebagai warga Muhammadiyah Aisyah, maka dilarang keras menggunakan media sosial untuk gibah gitu kan, untuk fitnah, untuk menyebarkan permusuhan, untuk menggosip gitu kan, dan memprovokasi. Namimah itu memprovokasi begitu. Oke, yang di garis besar itu gibah begitu ya. Melakukan bullying ya untuk meledek, menghina, ujaran kebencian, permusuhan yang menyinggung suku ras antar golongan itu nggak boleh begitu ya. Tentu kita tidak demikian, akan tetapi ya perlu refleksi gitu ya lebih lanjut sebagai penyadaran terus-menerus, jangan sampai terjerembab kepada hal-hal tersebut. Satu gibah, dua bullying. Yang ketiga nih menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala yang terhalang secara syar'i, dan itu kita jauhlah gitu ya dari hal-hal itu. Menyebarkan hoax, nah ini agak riskan kalau ini karena apa? Kita tidak tahu sumbernya, tapi karena kayaknya sih begitu meyakinkan, baru pakai kayaknya begitu ya. Padahal informasinya bohong, meskipun tujuannya baik ya. Ini misalnya soal vaksin ya Bapak Ibu semuanya misalnya begitu kan. Banyak tuh berita-berita hoax begitu kan. Soal vaksin disebarluaskan. Nah, walaupun tujuannya baik. Ya. Contoh, kemudian menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai tempatnya dan waktunya. Nah, ini diambil dari Majelis Pustaka Indonesia. Oke, hal yang dilarang dilakukan oleh warga internet Muhammadiyah begitu ya. Dan Aisyah menyebarkan konten yang benar ini juga bukan sangat riskan lagi, tapi ini banyak dilakukan ini. Menyebarkan kontennya itu benar gitu, tapi tidak pas sehingga ya bisa menyebabkan rekan kita nggak nyaman ya, konflik begitu ya. Itu berawal dari media sosial akhir-akhir ini dan itu menjadi kenyataan yang baru begitu yang sebelumnya tidak ada begitu kan. Konflik itu kalau bertemu, nah sekarang tidak bertemu bisa jadi konflik gitu ya, gara-gara menyebarkan konten tidak pada waktu yang pas dan tempat yang pas. Berikutnya. Oke, itu antara lain Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan. Mohon maaf sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan sedikit saja yang tidak bisa dibahas tadi nih. Soal Rek ini belum TikTok masuk, begitu masuk. ya. Rek ini belum pulang. Oke, TikTok apakah aman? Saya kira jawabannya aman asal 8 hal yang disampaikan oleh Pak Imam Riyadi tadi Bapak Ibu lakukan gitu ya. Tidak asal memencet notifikasi untuk permintaan install dari sumber yang tidak jelas, tidak menyebarluaskan password username seperti itu. Nah, itu mohon maaf saya jawab karena menanti jawaban ya. Seperti lagunya Padi begitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya, Pak? Monggo. Nanya, Raisen. Ya, silahkan Ibu. Tadi kan dibilangkan tentang berita hoax ya. Ya. Untuk mengetahui bahwa berita itu hoax atau berita itu tidak baik untuk kita sebarluaskan, bagaimana caranya bertabayun itu, Pak? Terima kasih. Ya. Oke. Dari Bu Ketua ya, Mbak Hilda.
Saya langsung jawab. Iya, Bapak, silahkan. Oke. Oke, terima kasih. Jadi berita hoax itu, beritanya itu benar akan tetapi dilebih-lebihkan misalnya. Kejadiannya ada gitu kan, akan tetapi dilebih-lebihkan bisa. Nah, itu kan termasuk bohong. Atau bahkan kejadiannya tidak ada sama sekali, tapi kemudian disebarluaskan seolah-olah ada. Caranya bagaimana mengetahui benar atau tidak, Bapak Ibu semuanya merujuk kepada sumber yang terpercaya. Kalau soal saya mencontohkan vaksin, kesehatan ya, soal yang berhubungan dengan virus corona atau COVID-19 itu ya tentu banyak itu bertebaran itu sesuai dengan penelitian gitu ya. Mengakses kalau di Indonesia ya Kemenkes RI begitu. Bagaimana sejatinya bahkan sekarang di Pemprov ya masing-masing itu soal vaksin juga ada aplikasinya sendiri-sendiri. Jadi saya ringkas lagi jawabannya, Ibu, caranya mengetahui hoax atau tidak adalah dikonfirmasi atau tabayun kebenarannya itu ke laman atau website yang resmi dari pemerintah begitu ya. Atau dari institusi yang resmi. Kalau UAD ya uad.ac.id begitu. Demikian Ibu, apakah bisa menjawab pertanyaan Anda? Ya, terima kasih. Sama-sama, Tapi Bu. kan sebenarnya banyak sekali ya itu berita-berita hoax tentang apapun, banyak sekali. Terkadang sampai membuat jadi viral banget. Biasanya kalau hoax itu cepat banget viralnya. Dari situ malah bikin kita kadang kalang kabut atau semakin membenci suatu keadaan gitu. Jadi berhati-hatilah membaca dan nge-share gitu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Poinnya berhati-hati membaca dan membagikan konten. Monggo Mbak Hilda. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Umaroh dan juga jawaban dari Pak Iman. Mungkin dari peserta Bapak Ibu lain atau Mas Mbak, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait topik yang tadi disampaikan mengenai literasi digital. Nah, kalau tidak ada Pak Imam, mohon dijawab nih ada yang penting. Apakah VPN aman dipakai di negara yang berbeda? Apakah VPN membawa dampak buruk atau virus ke HP kita? Nah, monggo ini dengan IT hubungannya. Terima kasih Pak Iman, serta tadi yang tanya itu Bu Ika ya. Betul, Bu Ika. Ika, terima kasih sudah antusias ya dengan acara kami. Terkait VPN, mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini belum tahu apa atau itu VPN. VPN itu kepanjangannya Virtual Private Network. Kalau mudahnya itu Bapak Ibu menggunakan akses ke suatu sistem atau website melewati internet. Jadi numpang. Seperti ini loh. Jadi VPN itu kalau Bapak Ibu lihat ada truk tronton itu ngangkut mobil. Jadi sudah truk di jalan ngangkut mobil. Nah, kalau kita ada orang numpak itu ya naik mobil di dalam mobil, maka kita lebih aman. Di VPN itu kelebihannya di situ. Jadi ketika kita kalau misalnya naik mobil pribadi MPV itu enggak boleh, yang boleh lewat itu hanya truk, maka dengan kita naikkan mobil kita itu lewat truk, maka kita menjadi lolos. Nah, itu VPN seperti itu. Jadi mengakses jaringan publik, dalam hal ini contohnya TikTok, kita mau akses TikTok dari Hong Kong, tetapi numpang internetnya Hong Kong. Apakah itu sah? Ya sah saja, boleh.
Nah, masalahnya kita harus jeli melihat penyedia VPN. Mohon maaf, banyak VPN yang abal-abal gratisan itu kan banyak ya. Bapak Ibu search di Google, free VPN itu banyak sekali. Takutnya apa? Kalau menggunakan free VPN atau yang tidak jelas, Bapak Ibu ketika ngetik, transfer bank atau apa itu disadap sama mereka. Maka kalau mau aman VPN ya pakai yang memang berbayar atau miliknya institusi. Tapi kalau cuma untuk buka TikTok, pakai yang free-free aja bisa aja, enggak masalah. Tapi jangan sampai kita menggunakan tadi misalnya ada yang tanya aplikasi transfer BNI, BRI, atau bank-bank sejenisnya menggunakan VPN. Itu sangat berbahaya. Kalau bisa VPN itu ya yang hanya untuk yang aplikasi-aplikasi umum. Misalnya aplikasi khusus itu harus pakai VPN yang memang kredibel atau berbayar. Karena VPN itu mestinya berbayar. Tapi karena ya namanya internet tadi sudah disinggung Pak Iman juga, ya ada ya orang ada macam-macam. Ada yang menyediakan free, tapi datamu nanti saya intip, saya sadap, tinggal pilihan. Mungkin itu dari saya Pak Iman, Mbak Hilda, atau mungkin yang tanya kalau ada yang kurang jelas nanti bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Iman atas jawabannya. Bagaimana ada Ibu Trisnawati, apakah sudah jelas tentang Sudah jelas Bu, penjelasan Pak. dari Terima kasih banyak sudah sangat membantu menjawab kegelisahan saya selama ini. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya mau bertanya lagi, cuman agak sedikit malu ya. Soalnya ini seperti keluar jalur Bu. dari tema gitu. Boleh Bu, silahkan. Kalau bisa dibantu ya nanti kami bantu. Sedikit, maaf ya sebentar Pak. Saya kan pernah buka link ya Pak, link dari orang dikasih gitu. Terus ternyata link tersebut mengandung unsur pornografi. Setelah itu tiba-tiba HP saya kayak slow down gitu loh Pak. Nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain selama beberapa hari. Apakah link tersebut membawa virus atau gimana Pak? Yang isinya ternyata konten pornografi. Terima kasih. Ini banyak sekali ketika kita mau download, mohon maaf, dari situs gratisan. APK-nya itu pro, aplikasinya itu berbayar, tetapi ada website yang menyediakan aplikasi itu gratis beserta crack-nya. Kalau diklik, nanti larinya ke situs pornografi, judi online, itu namanya kalau di komputer namanya malware itu ya. Malware atau adware. Jadi membuat iklan lewat layanan yang sudah ada. Apakah itu sejenis virus? Iya. Solusinya seperti apa? Kalau Bapak Ibu mengaktifkan pop-up blocker di website ataupun pakai antivirus, layanan itu pasti diblok. Tapi mohon maaf kalau yang belum ada layanan antivirus, belum ada pop-up blocker, maka ketika ngeklik itu ya langsung gambarnya keluar semua itu. Kalau sudah kena bagaimana? Ya balik lagi tadi datanya diamankan semua. Kalau handphone ya di factory reset. Kalau handphone, kalau laptop datanya diamankan semua, diinstal ulang. Kemudian jangan lupa install antivirus yang terupdate. Bukan terbaru ya, terupdate. Demikian jawaban dari saya. Mungkin Pak Iman mau menambahkan, saya persilahkan. Ya, saya kira cukup ya. Harap hati-hati selain tadi ciri-ciri website, laman, link yang berbahaya, yang menipu gitu ya. Ciri-cirinya itu tidak ada security-nya, misalnya HTTP gitu ya biasanya. Nah, seharusnya yang ada security-nya itu HTTPS itu resmi, Bu Ika begitu ya. Itu dan
Ya, kalau tidak jelas tadi, kalau nggak salah tips yang ketiga, ketika diberi link yang sumbernya tidak jelas itu jangan diklik begitu dari Pak Imam Riyadi, demikian gitu ya. Mas Ya, Wijaya itu mungkin bisa menambahi atau teman-teman mahasiswa yang pernah kan sering jualan online itu Mas Wijaya. Bisa tambah-tambah info, silahkan Mas. Ya, dilanjut Mbak Hilda. Mas Wijaya mic-nya baru mati kelihatannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam dan Pak Iman tadi jawabannya dan juga dari Ibu siapa ya tadi yang bertanya tadi lupa. Nah, di sini juga sebenarnya banyak banget ya ini pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin memang menarik ya topik kita karena tentang keamanan ini ternyata juga antusiasnya luar biasa. Namun memang apa namanya waktu kita terbatas seperti itu. Mungkin ini Pak mau ada yang mau dijawab dari ya beberapa pertanyaan yang di kolom. dari Bapak Ibu Dream Come True. Siapa ya nama aslinya? Dream Come True. Ya mungkin bisa ini on mic aja boleh Bu, Bapak atau Mas Mbak. Jadi biar lebih apa ya, lebih interaktif seperti itu. Biar kita juga kenal oh mana sih yang bertanya seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih komunikatif. Bisa dijawab mungkin dari Pak Iman ya yang mau menjawab silahkan. Ya, kalau ini saya yakin jawabannya bisa. Namun caranya Pak Imam Riyadi dan Mas Fahmi yang bisa, Bapak Ibu Dream Come True, saya tidak tahu nama aslinya ya. Apakah bisa nomor WA anak disadap supaya bisa monitor dari Hong Kong begitu? Nah, gimana cara menyadapnya? Mungkin perlu waktu khusus ya, Pak Imam begitu. Gimana diberitahu nggak ini cara menghack atau meretas? Terima kasih Boleh Pak Pak, Iman. boleh Pak, biar pinter kita. Itu perlu ilmu khusus kalau itu Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mau melihat atau menyadap yang ada di sana ya jelas harus ada CCTV itu ya. CCTV-nya kemudian menggunakan IP publik. Ya, ini kalau mungkin terlalu teknis Bapak Ibu sekalian nanti pas pulang ke Indonesia di rumahnya dikasih layanan VR itu CCTV ya, CCTV tetapi dikonekkan ke internet. Ingat IP address-nya harus publik sehingga Bapak Ibu sekalian yang ada di Hong Kong sana bisa memantau. Bukan yang layanan IndiHome biasa ya. Mohon maaf sebut merek lagi ya. Jadi kalau di Jogja itu kan banyak aplikasi IndiHome atau provider jenisnya lah. Tapi kalau yang bayarnya hemat itu IP-nya biasanya lokal. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau mengontrol yang di rumahnya di Indonesia supaya bisa pakai HP, maka nanti kalau langganan internetnya pilih yang IP address publik. Mungkin tambahnya itu Pak, biar bisa membantu. Untuk lengkapnya perlu pelatihan khusus cara meretas nomor WA ya, Mbak Hilda ya. Betul sekali Pak. Apa namanya itu mungkin lebih ke teknis ya kalau ini. Iya. Ini ada saran juga nih bagus banget dari pejuang devisa apa namanya jika Bapak Ibu dari UAD berkenan apakah bisa diadakan pelatihan seperti ini tapi lebih teknis memperlihatkan cara-caranya misalnya untuk menunjukkan VPN yang berbayar itu apa aja, bagaimana mengaktifkan pop-up blocker, bagaimana mengupdate Android dan cara-cara lain yang mungkin bisa lebih terlihat di layar jadi bukan hanya sekadar apa namanya disampaikan secara lisan seperti itu.
Mungkin besok untuk apa ya, evaluasi kegiatan selanjutnya bisa kita pertimbangkan begitu ya Pak Iman dan Pak Imam. Ya, baik. Mbak Hilda ada pertanyaan untuk Pak Imam dari Bu Eni Rahma. Iya, silakan Pak Imam. Di sini ada dari Bu Eni Rahma, izin mau bertanya ke Pak Imam, bagaimana cara untuk mengakses kembali akun media sosial yang kita nggak bisa buka. Saya kehilangan akses masuk ke akun Instagram yang lumayan banyak followersnya, karena lupa password, saya lupa mengganti nomor telepon, lantas saya pakai email untuk meminta link untuk reset password. Tapi di situ ada prosesnya untuk video selfie sebagai pertimbangan bahwa itu benar akun saya. Tapi meski sudah dilakukan, prosesnya berhenti di situ dan tidak ada link atau option selanjutnya. Seperti itu Pak Imam, mungkin bisa dijawab. Terima kasih Bu Eni. Ini banyak sekali terjadi di teman-teman yang di Indonesia juga ya, bukan cuma Bu Eni. Misalnya kita punya akun Instagram, lupa password, atau kita kena phishing sehingga password kita diambil. Kemudian kita coba recover dengan forgot your password, kemudian ditanya-tanya, selfie, foto, kok sama Instagramnya atau Google atau Facebook kok nggak ditanggapi. Memang seperti itu, Bu. Jadi kalau kita tidak public figure, itu kalau mengurus hal-hal seperti reset password itu memang kadang tidak ditanggapi sama mereka. Ya, solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, kalau memang sudah nggak direspon ya kita nggak bisa nuntut. Karena kalau kita daftar layanan mereka itu ada yang namanya apa ya? TOS ya, Term of Condition, TOC. Jadi kita akan sebelum kita agree itu yes finish itu kan kita memperbolehkan mereka untuk melakukan apapun terhadap akun kita. Kalau sudah diblok tidak bisa diambil lagi, bagaimana? Ya yang pertama kita harus bersabar biasa ya. Kemudian bikin lagi tetapi berdasarkan kemampuan kita karena sudah ikut pelatihan ini misalnya security awareness, maka password-nya dibuat yang baik, kombinasi angka huruf, kemudian jangan cepat mudah percaya kalau ada orang tanya-tanya link terkait password ataupun username kita. Seperti itu solusinya Bu Eni ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur hilang, sudah lapor sesuai prosedur kok nggak ada respon, ya memang sudah kita nggak bisa ngurus lagi. Kecuali kita public figure ya, kalau public figure biasanya ditekan-tekan sama yang centang biru, centang hijau itu kan memang sudah dia banyak yang pakai. Tapi kalau cuma user-user biasa itu memang susah. Solusinya bikin baru lagi Bu, kemudian sikap kita terkait kesadaran pentingnya keamanan informasi perlu ditingkatkan lagi. Mungkin itu Bu Eni yang bisa saya bahas atau mungkin Pak Iman mau menambahkan. Atau Mas Wijaya atau mau menambahkan silahkan. Terima kasih Mbak Hilda. Ya, cek. Mbak Hilda, Bu Indah Ponco ingin sharing perlindungan akun medsos. Boleh tidak? Cek, Son. Iya, silahkan. Mungkin bisa secara singkat, Ibu. Oke. Bu Indah, silakan Bu Indah. Terima kasih Pak Iman dan Bu Hilda. Ini saya sedikit sharing tambahan aja karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam. Ini pengalaman saya sendiri ya, karena terus terang akun saya pribadi itu terutama Facebook itu udah sering kali mau dihacker. Jadi saya berusaha untuk
memberikan pengamanan yang sekuat-kuatnya kepada akun saya. Yang pertama itu akun saya Facebook itu saya verifikasi dengan email saya dan nomor telepon yang aktif. Itu selalu saya verifikasi. Kalau misalkan nomor telepon itu sudah expired atau tidak aktif, itu selalu saya ganti dengan yang masih aktif gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus rajin-rajin istilahnya mengacak. Kalau saya istilahnya mengacak akun kita, akun Facebook saya itu sering saya acak dengan cara mengganti password. Password lama kita ganti dengan yang baru. Nah, dengan jangka waktu 24 jam atau lebih, nanti kita kembalikan lagi ke password yang lama. Jadi sering-sering begitu, atau paling tidak kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk mengacak, itu kalau di istilahnya kalau kita curiga, kok ini akun saya kayaknya ada yang mengincar gitu, curiga, ada yang dicurigain, itu langsung aja diacak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kadang kita itu sering mendapatkan kiriman-kiriman dari teman walaupun lewat inbox atau lewat WA, itu kadang link-link yang nggak tahu kebenarannya itu benar apa tidak, itu jangan sekali-kali dibuka. Itu karena sangat bahaya sekali itu. Saya padahal sudah sering memperingatkan kepada teman-teman, itu masih saja banyak yang menjadi korbannya itu. Nah, terus di samping itu juga kalau saya pribadi itu seringnya banyak SMS yang masuk ke nomor telepon saya, itu minta nomor verifikasi. Nah, itu bagi teman-teman semua, mungkin ini untuk pengalaman juga ya, kalau ada orang yang SMS minta nomor verifikasi, jangan sekali-kali diklik itu. Karena itu akan meretas kita, entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, banyak itu akan meretas akun-akun kita. Mungkin itu saja tambahan dari saya, semoga bermanfaat dan tidak bosan untuk teman-teman semua. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, Bu Oke, Ponco, terima kasih. baik. Good. Baik. Bagus sekali ya pengalaman yang di-share-nya. Mungkin memang dari Ibu ini, Bu Ponco ini waspada, selalu mengupdate atau memproteksi device maupun data-datanya. Ini keren banget ya, mungkin bisa kita lakukan juga biar jangan mengatasi. Intinya tuh kita lebih baik dicegah daripada mengatasi, seperti itu. Karena ini memang tadi juga sudah selesai keterbatasan waktu, sehingga kita tidak bisa ya membahas semuanya di sini. Tadi juga banyak beberapa saran-saran yang masuk, nanti akan kita tampung dan kita pertimbangkan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan berikut-berikutnya, atau mungkin memang nanti ada kegiatan baru dari saran-saran yang diberikan oleh teman-teman atau Bapak Ibu dari PCIA Hongkong ini. Mungkin dengan adanya acara ini, nanti harapannya Bapak Ibu semua sudah mempunyai sedikit ilmu, mengupdate ilmunya terkait keamanan cyber dan juga literasi digital yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman dan juga Pak Imam. Semoga dapat bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua.
dari saya juga tidak ingin berpanjang lebar lagi. Terima kasih kepada Bapak materi kita dari Bapak Imam dan juga Pak Iman tadi yang terima kasih banyak. Atau mungkin ada ini Pak, dari Pak Iman atau Pak Imam, ada closing statement sebelum saya serahkan kembali acaranya ke pembawa acara seperti itu Pak. Sudah cukup Mbak, karena waktunya terbatas ya, itu kelihatannya ada acara lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih. Jika memang sudah tidak ada, saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Mas Fahmi, silahkan. Oh ya, sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Bapak Ibu semua mengisi presensi yang ada di kolom chat ini, yang tadi sudah dikirimkan oleh Mas Fahmi. Nah, ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. Ya, terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khairan katsiran untuk materi kita dan moderator kita. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Tak lupa juga jazakumullah khairan katsiran kepada pihak-pihak yang terlibat termasuk si media. Sebelum acara ini diakhiri, kita lakukan dokumentasi dulu ya. Mari semuanya untuk melakukan on cam. Mohon izin Bapak Ibu sekalian bisa on device-nya sebentar untuk kita ambil dokumentasinya. Ya, mohon sebentar aja. Barangkali yang masih memungkinkan Bu Umi, Bu Siti, Bu Nurul, bisa disiapkan mungkin dahulu. Ya, monggo di capture. Satu halaman lagi. Makasih Mas Fahmi. Ya. Selanjutnya karena sekarang sudah hampir di penghujung acara, insya Allah peserta yang hadir sudah dapat ilmu tentang keamanan siber dan literasi digital. Insya Allah sudah dapat diaplikasikan untuk kedepannya. Alhamdulillah, bismillah, semua kegiatan sudah berjalan lancar, insya Allah bisa bermanfaat untuk semua. Saya selaku pembawa acara, beserta pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta semua. Jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf jika ada penyampaian dan kata yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup, mari berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Umaroh, terima kasih beserta teman-teman dari pelan. Sejak 1960, kami berupaya memberikan kontribusi bagi bangsa dalam membangun dan mencerdaskan melalui pendidikan. Universitas Ahmad Dahlan menjadi pilihan utama mewujudkan cita-cita. Setiap tahun, tak kurang dari 7.000 mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri bergabung bersama kami. Dengan